Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuku B. Satrio, NPM 2014-15069 dari kelas Kehutanan B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai mata kuliah inventarisasi flora fauna tentang perdagangan dan pemburuan satwa liar. Materi yang saya angkat di sini atau yang saya bahas adalah perdagangan suku labi-labi Trionychidae untuk dikonsumsi di Provinsi DKI Jakarta. Baik, selanjutnya berikut ini adalah gambaran labi-labi yang diperdagangkan di daerah Jakarta. Pada presentasi kali ini yang saya akan bahas adalah yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metodologi praktikum, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah bab pertama, pendahuluan. Latar belakang. Suku labi-labi Trionychidae merupakan bagian dari kelompok kura-kura yang mempunyai penyebaran paling luas di dunia. Labi-labi seringkali dimanfaatkan sebagai bahan pangan, di mana hampir seluruh bagian tubuhnya, daging, telur, darah, dan jeroan dapat dimanfaatkan sebagai media konsumsi. Yang ketiga adalah wilayah sebaran bulus meliputi Indonesia, Brunei, Darussalam, Kamboja, Laos, India, dan Malaysia. Labi-labi juga termasuk adalah salah satu jenis satwa yang diperdagangkan di dunia. Selanjutnya bab 2, metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian kali ini, yang pertama adalah teknik. Uji normalitas data dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua adalah bahan. Penelitian ini menggunakan bahan sekumpulan labi-labi yang diperoleh dengan wawancara yang ada di pasar satwa liar di daerah Jakarta. Yang ketiga adalah alat. Alat yang digunakan adalah alat bantu penelitian terdiri dari alat tulis, timbangan, kaliper digital, vitameter, serta peta. Yang keempat adalah metode. Rencangan acak lengkap faktorial dan analisis varian ANOVA di 2 jalur. Selanjutnya bab 3, hasil dan pembahasan. Jumlah labi-labi yang diperdagangkan per bulan. Labi-labi yang diperdagangkan untuk konsumsi terdiri dari jenis Cartilaginae 82% dan Trionyx siamensis atau labi-labi Cina sebanyak 18%. Sebagian pedagang menjual kedua jenis labi-labi tersebut, sebagian lagi hanya menjual jenis A. Cartilaginae. Dapat dilihat pada tabel di samping sebagai sumbernya. Selanjutnya, jumlah labi-labi yang diperdagangkan oleh pedagang. Menurut pedagang, kura-kura Ambon bisa digunakan dalam acara kemasyarakatan Tionghoa. Jumlah kedua jenis labi-labi yang dijual selama periode pengambilan data adalah 8.818,1 kg. Dapat dilihat di tabel 2. Selanjutnya adalah grafik fluktuasi rata-rata. Pada gambar 1 menunjukkan hasil pengamatan dan adanya perbedaan antara jumlah labi-labi yang dijual setiap hari, di mana jumlah pembelian cenderung meningkat menjelang akhir pekan, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, pada tabel 3 menunjukkan 3 lokasi dengan jumlah kiriman terbanyak adalah Palembang 3.482 kg atau 49%. Yang kedua adalah Jambi 1.465 kg atau 20%, dan Lampung yaitu 1.332 kg atau 19%, sesuai dengan tabel dan gambar di samping. Selanjutnya adalah peta sebaran rumah makan yang menjual olahan labi-labi. Di Jakarta Barat, lokasi rumah makan di wilayah Mangga Besar, Sawah Besar, Mangga 2, dan Kebon Jeruk. Sementara itu di Jakarta Utara dijumpai di Muara Karang, Penjaringan, Perumahan Pantai, Indah Kapuk, dan Sunter. Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran proses pengolahan labi-labi yang dilakukan oleh para penjual. Berikut ini adalah alur perdagangan labi-labi. Salah satu rumah makan yang ada di dekat pasar menginformasikan mereka mendapatkan labi-labi dari Palembang secara langsung. Alur perdagangan labi-labi seperti ada pada gambar di atas.
Selanjutnya adalah bab keempat, kesimpulan. Kesimpulannya adalah perdagangan labi-labi untuk konsumsi di Jakarta meliputi jenis Amida cartiligianae Goddard 1770 dan Trionyx siamensis Weigmann yaitu pada tahun 1835. Jumlah kebutuhan kedua jenis labi-labi tersebut adalah 8.818,1 kg dengan jenis Amida cartiligianae Goddard tahun 1770 sebanyak 82% dan jenis Trionyx siamensis Weigmann tahun 1835 sebanyak 8%. Dengan menggunakan pendekatan jumlah labi-labi yang diperdagangkan di pasar dan jumlah rumah makan yang menjual hasil olahan labi-labi, data kebutuhan menunjukkan bahwa pemanfaatan domestik labi-labi telah melebihi kuota. Hal tersebut mengindikasikan adanya konsumen potensial dalam negeri yang mengkonsumsi labi-labi. Selanjutnya adalah saran. Saran di sini adalah perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap labi-labi yang beredar di pasaran yang berasal dari provinsi yang tidak mendapatkan kuota tangkap seperti Banten dan Jawa Barat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.